Oke adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Mr. Bam. Assalamualaikum, selamat jam segini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alat optik ya. Jadi alat optik yang pertama ini adalah mata. Jadi seperti kita tahu bahwa di bagian mata itu ada bagian-bagian penting ya. Jadi yang paling penting yang pertama itu adalah kornea gitu ya. Jadi ini ada kornea. Kornea ini adalah lapisan paling luar nih dari mata. Jadi pelindung bola mata kita, gitu ya. Terus kemudian maju ke belakang sedikit itu ada yang namanya iris. Oke, ini iris. Iris itu kalau kita lihat di mata kita itu adalah bagian hitam mata kita itu. Jadi fungsinya itu memberi warna pada mata yang pertama. Jadi kok ada orang warnanya matanya hitam, kok ada bule itu warnanya biru, itu dari irisnya itu. Jadi ya, jadi hitam atau kebiru-biruan itu namanya iris. Jadi selain itu, selain memberi warna pada mata, fungsi iris itu adalah untuk membiaskan cahaya, gitu ya. Jadi membiaskan cahaya atau mengatur cahaya, gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya iris itu ada yang namanya pupil. Pupil itu kalau kita lihat, kalau kita sedang bercermin di tempat yang terang, itu adalah lubang mata ya. Jadi lubang kecil yang ada di dalam iris gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya iris itu ada pupil namanya. Pupilnya itu otomatis bisa membesar sama mengecil. Jadi kalau di tempat yang terang, pupil itu akan mengecil gitu ya. Tapi kalau di tempat yang gelap, pupil itu akan membesar. Jadi dia mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata gitu ya. Terus kemudian setelah pupil itu adalah lensa. Jadi lensa itu ini. Nah, ini namanya lensa mata. Lensa mata itu fungsinya untuk memfokuskan bayangan gitu ya. Untuk memfokuskan bayangan. Jadi bayangannya nanti jatuh di paling belakang sini. Ini namanya retina ya. Jadi retina. Jadi retina itu tempat jatuhnya bayangan. Jadi itu tapi ini digambarkan di sini ya. Jadi ini sama ini di sini. Ini juga retina. Jadi ada 5 bagian pokok dari mata, yaitu ada kornea yang paling luar tadi, lapisan terluar, kemudian disusul iris, kemudian di dalam iris ada pupil, di belakang pupil itu nanti ada lensa mata, kemudian tempat jatuhnya bayangan itu adalah retina, gitu ya. Kemudian pada mata itu memiliki kekuatan saat melihat benda paling jauh gitu ya atau melihat benda paling dekat gitu ya. Jadi istilah-istilah penting dalam mata itu yang pertama ada yang namanya PP gitu ya. Jadi PP itu adalah punctum proximum ya. Jadi punctum proximum itu adalah titik dekat mata atau titik dekat gitu ya. Titik dekat mata normal itu adalah 25 cm ya. Jadi atau bisa dikatakan sebagai jarak baca normal gitu ya. Jadi orang normal itu kalau membaca paling dekat itu di jarak 25 cm atau ada yang menganggap 30 cm. Tapi yang paling banyak digunakan adalah 25 cm gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada yang namanya PR. PR itu punctum remotum atau titik jauh bahasa Indonesianya ya. Untuk mata normal, melihat paling jauh itu di tak terhingga gitu ya. Jadi mata normal itu melihat paling jauh tak terhingga. Terus kemudian cacat mata itu ada yang pertama itu rabun jauh gitu ya. Rabun jauh atau namanya miopi gitu ya. Jadi miopi itu rabun jauh, di mana rabun jauh itu mata susah melihat benda yang jauh. Jadi kalau tadi titik jauhnya itu PR-nya itu tak terhingga, pada rabun jauh itu pada jarak tertentu. Oke, tapi titik dekatnya normal ya. Jadi titik dekatnya itu normal 25 cm. PR-nya yang pada jarak tak tertentu. Jarak tertentu ya maksudnya. Jadi kalau tadi tak terhingga, sekarang di jarak tertentu. Nah, kalau mata normal, itu lensa matanya bisa berubah menjadi pipih atau bisa berubah menjadi cembung ya. Jadi untuk melihat benda yang jauh, dia itu otomatis lensanya memipih gitu ya. Kalau melihat benda yang dekat, itu
lensa matanya otomatis akan mencembung gitu ya. Nah, untuk yang miopi ini, lensa matanya itu susah menjadi pipih gitu ya. Susah menjadi pipih sehingga nanti bayangan itu jatuhnya tidak pas di retina tapi agak di depan gitu ya. Agak di depan atau sebelum retina gitu ya. Maka dia itu harus dibantu dengan lensa cekung ya. Jadi lensa cekung di mana nanti yang dihitung adalah kekuatan lensanya. Jadi untuk lensa cekung itu kekuatan lensanya itu P ya. Diukur dari min 100 per PR ya. Jadi bisa dihitung dari min 100 per PR itu jika nanti PR-nya satuannya adalah sentimeter. Tapi bisa juga dihitung dari P sama dengan min 1 per PR. Itu juga bisa. Jika pakai rumus 1 per PR itu ketika titik jauhnya itu satuannya adalah meter gitu ya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Seorang wanita mampu melihat benda-benda di depannya dengan jelas jika jaraknya tak lebih dari 75 cm ya. Jadi tak lebih dari 75 cm. Jadi itu adalah PR-nya ya. Jadi tak lebih, dia nggak bisa lebih dari 75 cm ya. Jadi kalau lebih jauh lagi dia nggak akan jelas melihatnya. Maka berapakah kekuatan lensa kacamata yang diperlukan agar ia bisa melihat benda jauh dengan jelas gitu ya. Jadi kekuatan lensa itu adalah P tadi, di mana rumusnya adalah min 100 per PR gitu ya. Kemudian min 100 dibagi PR-nya tadi 75, maka kekuatan lensa yang harus digunakan adalah min 1,3 di dioptri. Tanda minus itu adalah untuk lensa cekung ya. Jadi dibantu dengan lensa cekung. Kemudian cacat mata yang kedua itu adalah hipermetropi ya. Hipermetropi. Jadi hipermetropi itu adalah rabun dekat ya. Hipermetropi ya. Jadi hipermetropi itu adalah rabun dekat. Jadi mata itu susah melihat ketika bendanya itu terlalu dekat gitu ya. Jadi kalau orang normal tadi PP-nya adalah 25, dia kalau terlalu dekat itu malah nggak kelihatan ya. Jadi PP-nya itu adalah lebih dari 25 cm. Ya, kalau kurang dari 25 tambah dia 25 itu nggak kelihatan. Kalau kurang dari tambah nggak kelihatan lagi. Jadi harus dijauhkan gitu ya. Kalau melihat benda yang jauh, dia itu malah normal. Jadi titik jauhnya itu PR-nya tak terhingga gitu ya. Nah, terus kemudian lensa yang digunakan itu lensa cembung, lensa bantuannya karena di sini lensa matanya itu susah menjadi cembung gitu ya. Sehingga nanti bayangan jatuhnya itu di belakang retina. Kalau tadi miopi itu jatuhnya di depan retina, sekarang kalau hipermetropi itu jatuhnya di belakang retina. Makanya kalau ada orang-orang yang hipermetropi itu kalau membaca biasanya dijauhkan gitu ya. Baru nanti pas ke retina atau biasanya menggunakan bantuan lensa cembung gitu ya. Di mana kekuatan lensanya itu dihitung dari 4 min 100 per PP gitu ya. Jadi kekuatan lensanya dihitung dari 4 min 100 per PP. 4 itu dari 100 per 25 ya. Jadi 25-nya itu adalah titik dekatnya itu. Ini jika satuan PP-nya itu dalam sentimeter. Nanti kalau satuan PP-nya itu dalam meter ya pakainya 1 min PP gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Seorang penderita rabun dekat memiliki titik dekat 75 cm. Maka berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan agar ia dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm, kemudian juga 30 cm. Jadi kalau kita lihat di sini diketahuinya adalah titik dekatnya ya. Jadi titik dekatnya itu adalah PP. Jadi yang pertama bisa kita selesaikan di sini bahwa P itu adalah rumus aslinya tadi kan 100 per 25 ya. Karena ini yang diminta adalah 25 dikurangi 100 per PP-nya itu. Gitu ya. Jadi ini 4 dikurangi 100 per 75
gitu ya. Jadi ketemunya adalah 2,75 dioptri ya. Jadi satuannya adalah dioptri. Itu yang pertama, yang A. Kemudian kalau yang B itu kekuatan lensanya sama. Jadi tadi pakai angka 4 itu karena selalu diasumsikan bahwa jarak bacanya itu selalu jarak baca normal 25 cm. Tapi kalau pakainya 30 cm itu nanti rumusnya menjadi 100 per 30. Jadi nggak boleh langsung pakai angka 4 ya kalau jarak bacanya adalah 30 cm. Gitu ya. Tapi biasanya soal-soal itu kalau nggak diketahui asumsinya adalah 25 cm. Tapi kalau diketahui 30 maka di sini harus dimasukkan 30 dikurangi 100 per PP gitu ya. Jadi 100 dibagi 30 itu dikurangi 100 dibagi 75 ya tadi ya. Oke, itu kalau dihitung itu jawabannya adalah 2 dioptri. Oke. Untuk alat optik yang berikutnya itu adalah loupe ya. Loupe atau kaca pembesar ya. Jadi kaca pembesar ini biasanya yang digunakan itu adalah lensa cembung ya. Jadi lensa cembung sehingga nanti yang dihitung adalah perbesarannya karena ini kaca pembesar. Jadi perbesarannya itu adalah SN per F ya. Jadi SN-nya itu adalah jarak baca normal ya. Jadi jarak baca normalnya itu SN-nya biasanya kalau tidak diketahui nanti adalah 25 cm ya. Jadi biasanya 25 cm. Sehingga nanti F-nya di sini ini dalam centimeter gitu ya. Itu kalau matanya rileks ya. Jadi ini untuk mata rileks. Untuk mata berakomodasi itu nanti perbesarannya dihitung dari SN dibagi F ditambah 1 ya. Jadi ada faktor 1 di sini. Ini yang membedakan antara mata rileks dan mata berakomodasi. Jadi ini untuk yang mata berakomodasi. Oke, kita lihat contoh soalnya tentang loupe. Jadi sebuah lensa cembung dengan jarak fokus 12 cm ya. Jadi fokusnya 12 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda. Berapakah perbesaran maksimumnya? Perbesaran maksimum itu perbesaran dengan berakomodasi maksimum ya. Kemudian berapa juga perbesaran ketika bagian dalam jam tangan mengamati benda dalam keadaan rileks ya. Jadi yang pertama nanti dihitung adalah perbesaran maksimumnya, kemudian yang kedua saat matanya rileks gitu ya. Jadi kita kerjakan yang pertama bahwa saat berakomodasi maksimum itu perbesarannya dihitung dari 25 dibagi F gitu kan ditambah 1 gitu ya. Jadi kalau dihitung ketemunya adalah 3,1 kali ya. Jadi 3,1 kali. Jadi perbesarannya 3,1 kali. Kemudian ketika rileks itu dihitung dari 25 per F gitu ya. Jadi tanpa 1 ya. Jadi 25 dibagi 12 itu ketemunya 2,1 kali. Jadi itu perbesarannya. Gitu-gitu ya. Oke, alat optik yang berikutnya itu adalah mikroskop ya. Jadi kalau tadi loupe, sekarang mikroskop. Di mikroskop itu ada dua lensa. Yang pertama adalah lensa objektif ya. Jadi yang pertama adalah lensa objektif. Itu adalah lensa yang dekat dengan objek. Ini objeknya ya yang mau kita amati. Kemudian ada yang kedua adalah lensa okuler. Lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata. Jadi mata kita di sini nanti. Nah, jadi kalau ada benda ini objektif ya. Jadi ini kalau kita lihat perjalanan sinarnya ya. Jadi ini itu jarak benda dengan lensa objektif itu namanya SOB. Gitu ya. Jadi di sini ada FOB. FOB itu fokus lensa objektif.
Kemudian ini sinar datang sejajar sumber utama gitu ya, dibiaskan menuju titik fokus gitu ya. Oke, kemudian sinar datang menuju titik pusat optik. Oke, dibiaskan gitu. Tidak dibiaskan ya. Jadi ini terbentuk bayangan. Nah, ini bayangannya ya. Oke. Bayangannya ini jatuh pas di FOK ya. Jadi ini saat rileks ya. Jadi saat matanya rileks. Ketika matanya rileks itu bayangan jatuhnya pas di FOK. Terus kemudian ini bayangan dari lensa objektif tadi ya. Ini namanya S aksen OB gitu ya. Terus kemudian bayangan dari lensa objektif ini digunakan sebagai benda untuk lensa okuler ya. Jadi ini jarak antara bayangan ini terhadap lensa okuler ini namanya SOK karena digunakan sebagai benda untuk lensa okuler. Nah, terus kemudian kalau untuk mata rileks ya. Jadi saat mata rileks itu saat SOK sama dengan FOK ya, karena jatuhnya tadi pas di FOK. Jadi saat mata rileks itu bayangannya tidak terbentuk bayangan akhir ya. Jadi di sini ini mata. Ini mata ya. Oke, jadi ini berkas sinarnya adalah sejajar. Ini ciri dari mikroskop yang tidak berakomodasi atau bermata rileks, diamati dengan mata rileks gitu ya. Terus kemudian ada besaran lagi di sini, jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler itu disebut D. D itu adalah panjang mikroskop. Ya, jadi D itu adalah panjang mikroskop. Jadi dari gambar tersebut D itu bisa dihitung dari S aksen OB ditambah S OK ya. Jadi D itu bisa dihitung dari S aksen OB ditambah S OK. Itu panjang mikroskop. Sedangkan perbesarannya ini ada dua perbesaran. MOB itu perbesarannya adalah S aksen OB dibagi S OB. Kemudian kalau MOK perbesarannya itu adalah SN dibagi FOK ini ya. Kemudian untuk mikroskop secara keseluruhan perbesarannya itu adalah perbesaran total mikroskop itu adalah MOB dikali MOK gitu ya. Atau bisa dirumuskan sebagai S aksen OB dibagi S OB dikalikan dengan SN dibagi FOK gitu ya. Jadi ini M total dari mikroskop saat mata rileks gitu ya. Jadi ini besaran-besaran yang sering dipakai nanti. Ini panjang mikroskop, kemudian ini adalah perbesaran total mikroskop saat matanya rileks. Oke. Yang kedua, itu saat berakomodasi. Ini adalah gambar saat berakomodasi. Oke. Berakomodasi itu punya syarat. Kalau tadi pada rileks itu SOK sama dengan FOK, saat berakomodasi itu adalah S aksen OK itu sama dengan min SN gitu ya. Jadi S aksen OK itu sama dengan min SN. Kemudian ini masih sama kayak tadi. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu disebut panjang mikroskop. Oke. Kemudian ini kalau kita lukiskan di sini ini SOB sorry ya. SOB jarak benda ini.
Oke. Ini adalah bayangannya terbentuk di sini. Ini FOK-nya. Jadi kalau kita lihat tidak pas di FOK ya. Beda dengan saat berakomodasi, saat mata rileks tadi ya. Ini matanya ada di sini. Nah, ini jadi terbentuk bayangan akhir ya. Jadi ini bayangan akhirnya. Jadi ini tadi namanya SOK ya. Kemudian di sini ini adalah S aksen OB. Kemudian ini bayangan akhirnya. Ini namanya S aksen OK. Jadi jelas kalau kita lihat gambarnya antara gambar yang atas dengan gambar yang bawah ini perbedaannya bahwa kalau nanti ada soal yang tidak ada keterangannya dia itu berakomodasi maksimum atau rileks, maka lihat gambarnya. Kalau ini gambarnya sejajar, maka dia rileks. Kalau tidak sejajar atau terbentuk bayangan akhir seperti ini, maka dia itu berakomodasi maksimum. Kemudian perbedaan rumus yang digunakan untuk lensa objektifnya itu masih sama. S aksen OB dibagi S OB. Bedanya hanya pada OK ya. Jadi MOK-nya itu nanti SN dibagi FOK ditambah 1 ya. Jadi seperti di loop tadi. Jadi ditambah 1 di sini. Sehingga nanti M-nya, M totalnya itu adalah S aksen OB dibagi S OB dikalikan dengan SN dibagi FOK ditambah 1 ya. Jadi tambah 1 di situ. Jadi ini rumus M totalnya. Jadi perbesaran total ya. Jadi perbesaran totalnya adalah S aksen OB dibagi SOB dikalikan dengan SN. Ini dikurung saja biar nggak salah nanti. Oke, SN ditambah 1 gitu ya. Untuk D-nya masih sama. D-nya masih sama. D itu adalah S aksen OB ditambah S OK gitu ya. Cuman kalau di relax seperti ini nanti SOK-nya bisa diganti dengan FOK karena SOK sama dengan FOK. Jadi suatu saat D ini boleh ditulis S aksen OB ditambah dengan FOK saat mata rileks gitu ya. Tapi kalau untuk yang berakomodasi tidak boleh ya, harus tetap S aksen OB dibagi SOK. Di mana di sini nanti berlaku di kedua gambar ini berlaku rumus umum lensa ya. Di mana 1/f. Jadi kalau pakai objektif berarti 1/f OB sama dengan 1/s OB ditambah dengan 1/s aksen OB. Begitu pula untuk okulernya. 1/f OK sama dengan 1/s OK ditambah dengan 1/s aksen OK. Jadi rumus dasar lensa ini tetap digunakan nanti ya. Baik yang berakomodasi maksimum maupun saat matanya rileks. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikut ini tentang soal mikroskop ya. Jadi sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dan lensa okuler yang jarak fokusnya masing-masing 0,8 cm. Itu adalah fokus lensa objektif ya. Kemudian 5 cm itu untuk fokus lensa okulernya. Kemudian seseorang memasang preparat 10 mm di depan lensa objektif gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini FOB-nya tadi adalah 0,8 cm, kemudian FOK-nya itu adalah
cm. Kemudian apabila preparat diletakkan 10 mili di depan lensa objektif, itu adalah jarak benda untuk lensa objektif, itu 10 mm. Tuh. Kemudian diamati dengan tanpa berakomodasi. Tanpa berakomodasi itu mata rileks ya. Jadi bila panjang preparatnya itu adalah panjangnya itu adalah 0,5 mm. Kecil sekali ini ya. Kemudian jarak baca normal itu SN. SN itu 25 cm. Maka berapakah panjang objek setelah dilihat dengan mikroskop ya? Jadi L aksennya ya. Jadi panjang setelah dilihat dengan mikroskop itu berapa? Nah, supaya kita bisa mengetahui panjang setelah dilihat dengan mikroskop, maka kita harus mengetahui perbesarannya berapa gitu ya. Jadi untuk bisa mengetahui perbesaran, langkah pertama kita cari MOB-nya dulu yang pertama ya. Jadi MOB-nya bisa dihitung dari cari S aksen OB-nya dulu. Jadi 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah dengan 1/S aksen OB gitu ya. Jadi ini satuannya harus sama OB. Jadi boleh pakai mili, boleh pakai senti biar lebih mudah. Ini kita bikin mili saja. 0,8 cm itu 8 mm ya. Jadi ini 1/8 sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/S aksen OB. Jadi kalau kita pindahkan ke sini, S aksen OB-nya ini menjadi 1/8 dikurangi 1/10. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. 1/S aksen OB itu sama dengan, ini kita buat 40 saja ya. Jadi ini kalikan dengan 5, ini kalikan dengan 4. Maka 1/S aksen OB itu adalah 1/40 gitu ya. Sehingga S aksen OB-nya itu adalah 40 mm gitu ya. Oke, setelah ketemu S aksen OB-nya, maka kita bisa hitung MOB-nya ya. Jadi MOB-nya itu dihitung dari S aksen OB dibagi S OB. Itu adalah 40 dibagi dengan 10. 4 kali ya. Kemudian MOK-nya, ini karena rileks, maka bisa dihitung dari SN dibagi FOK. Tidak usah tambah 1 karena rileks ya. Jadi 25 SN-nya tadi, kemudian FOK-nya adalah 5. Jadi ini 5 kali. Sehingga nanti M totalnya MOB dikalikan dengan MOK gitu ya. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20 kali. Nah, kemudian karena perbesarannya itu 20 kali, maka L aksennya pun juga 20 kali dari aslinya. 20 kali L gitu ya. Jadi 20 kali 0,5. Jadi panjang yang diamati dalam mikroskop itu adalah 10 mm ya. Jadi nampak 10 mm. Jadi ini salah satu contoh soal tentang mikroskop. Nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal tentang mikroskop yang ada. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ini untuk yang berakomodasi ya. Jadi sebuah mikroskop memiliki objektif yang berfokus 5 mm ya. Jadi ini fokus lensa objektifnya itu 5 mm. Jadi kita tuliskan di sini FOB-nya itu adalah 5 mm. Kemudian okulernya itu 2,5 cm. Kemudian jarak antara lensa objektif dan okuler itu adalah panjang mikroskop ya. Jadi D-nya itu adalah 12,5 cm gitu ya. Terus kemudian
Seorang bermata normal dengan punktum proksimum atau PP ya, PP atau SN ya biasanya itu 25 cm. Menggunakan mikroskop tersebut dengan mata berakomodasi maksimum ya. Jadi ini berakomodasi maksimum. Maka perbesarannya berapa ya? Jadi perbesaran yang diperolehnya itu berapa? Oke, jadi perbesarannya tadi berapa gitu ya? Jadi kalau dari data-data yang diketahui, maka ini kita akan mencari SOK dulu ya. Jadi nggak seperti tadi. Jadi ingat kalau berakomodasi maksimum, jadi berakomodasi itu syaratnya adalah S aksen OK itu sama dengan min SN gitu ya. Sehingga nanti bisa kita gunakan untuk mencari SOK. Seper FOK sama dengan seper SOK ditambah dengan seper S aksen OK gitu ya. Jadi FOK-nya tadi 2,5 sama dengan seper SOK yang mau kita cari ditambah dengan S aksen OK-nya adalah min SN ya. Kita masukkan min 25 gitu ya. Sehingga nanti di sini menjadi kalau seper SOK itu sama dengan seper 2,5 dikurangi dengan Oke, ini bisa menjadi tambah ya, plus ya. Jadi ini kita jadikan 25 saja. Ini 2,5 ini kalikan dengan 10. Ini jadi plus karena min-min ya. Ini karena 25-nya tetap, maka ini tetap 1 gitu ya. Jadi ini adalah 11/25. Ini adalah seper SOK. Sehingga nanti SOK-nya adalah 25/11 ya. Jadi 25/11 itu kalau kita hitung sekitar 2,3 ya. Terus kemudian setelah itu kita bisa cari besaran yang lain dari panjang mikroskop ya. Jadi kalau kita tahu bahwa panjang mikroskop itu S aksen OB ditambah dengan SOK gitu ya. Jadi kalau D-nya tadi adalah 12,5, S aksen OB-nya kita bisa cari nanti ditambah dengan SOK-nya tadi adalah 2,3 ya. Sehingga S aksen OB-nya itu kalau kita hitung 12,5 dikurangi 2,3 itu menjadi 10,2 cm ya. Jadi di situ ini ada S aksen OB ketemu dari situ. Kemudian bisa kita masukkan untuk menghitung MOB ya. Jadi MOB S aksen OB dibagi dengan SOB. Satuannya harus sama ya. Kalau ini tadi S aksen OB-nya ini ada redaksi soal yang salah ya. Jadi di sini tadi itu bukan FOB tapi preparatnya atau bendanya itu diletakkan 5 mm di depan lensa objektif. Jadi ini adalah SOB ya. Jadi kalau ini nanti bukan SOB atau tetap FOB kayak tadi, kalau dihitung nanti akan jadinya mengecil ya. Tidak ada redaksi soal yang harus dibetulkan. Jadi SOB-nya itu adalah 5 mm sehingga kalau di sini harus sama satuannya ya. Kalau senti semua, kalau mili semua gitu ya. Jadi kalau mau dirubah ke senti ini adalah 0,5 cm. Sehingga di sini akan bisa kita hitung 10,2 dibagi 0,5 gitu ya. Jadi ketemunya adalah 20,4 kali gitu ya. Sehingga nanti MOK-nya bisa dihitung dari SN dibagi FOK ditambah 1 ya, karena berakomodasi maksimum. SN-nya itu 25 dibagi FOK-nya 2,5 ya.
Jadi 2,5 ditambah 1. Jadi ini 10 ditambah 1 itu adalah 11 kali. Sehingga nanti M totalnya bisa kita hitung MOB kali MOK ya. Jadi MOB-nya tadi adalah 20,4. 20,4 dikalikan dengan 11 itu kalau kita hitung sekitar 225 kali gitu ya. Itu adalah perbesaran total dari mikroskop ketika digunakan untuk melihat dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk alat optik berikutnya itu adalah teropong ya. Jadi teropong untuk teropong ini lebih sederhana. Jadi yang dihitung nanti tetap perbesarannya ya. Kalau kita melihat teropong itu benda yang jauh bisa nampak jadi lebih dekat ya dengan perbesaran berapa gitu ya. Jadi perbesarannya itu adalah FOB dibagi FOK. Jadi lebih sederhana. Kemudian untuk panjang teropongnya itu adalah FOB ditambah FOK gitu ya. Jadi ini untuk perbesaran. Ini saat diamati dengan mata rileks ya. Kemudian ini untuk panjang teropongnya ya. Jadi D itu adalah panjang teropong. Nah, terus kemudian kalau matanya digunakan itu adalah berakomodasi maksimum bagaimana? Jadi yang berubah hanya M-nya ya. Jadi M-nya itu berubah menjadi FOB dibagi FOK. Itu nanti tinggal kalikan saja dengan SN ditambah dengan FOK dibagi dengan SN gitu ya. Jadi ada faktor di belakangnya ini, tapi ini jarang ya, jarang digunakan. Biasanya kalau mengamati teropong itu dengan mata rileks gitu ya. Jadi ini untuk ketika mata berakomodasi maksimum ya. Terus kemudian untuk teropong bumi yang menggunakan dengan lensa pembalik, D-nya itu bisa berubah menjadi FOB ditambah dengan FOK ditambah dengan 4 kali fokus lensa pembalik gitu ya. Jadi nanti kalau untuk teropong bumi ditambahi dengan 4 kali fokus lensa pembalik gitu ya. Jadi bedanya hanya pada lensa pembalik ini. Ini kalau diketahui tambahkan saja di belakang 4 kalinya gitu ya. Tapi kalau nggak diketahui ya pakai saja FOB ditambah FOK. Untuk latihannya bisa kita lihat di sini, sebuah teropong diarahkan ke bintang dan menghasilkan perbesaran angular 20 kali gitu ya. Jadi itu perbesarannya 20 kali. Kemudian jika jarak fokus lensa objektifnya, jadi fokus lensa objektifnya adalah 100 cm, itu adalah FOB ya. Maka berapakah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler? Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu adalah D ya. Nah, berapakah D-nya? Dari sini bisa kita tentukan D itu rumusnya adalah FOB ditambah dengan FOK gitu ya. FOB-nya sudah ada di sini, FOK-nya belum ada, maka FOK bisa kita cari dari rumus M ya. Jadi perbesaran itu adalah FOB dibagi FOK. Perbesarannya tadi adalah 20, FOB-nya itu adalah 100 dibagi dengan FOK. Sehingga nanti FOK bisa dihitung dari 100 dibagi 20 sama dengan 5 ya, 5 cm. Sehingga kita masukkan ke sini, panjang teropongnya adalah FOB-nya itu 100 ditambah dengan FOK-nya itu 5, maka panjang teropongnya adalah 105
sentimeter. Jadi lebih sederhana dibandingkan dengan soal-soal mikroskop. Oke, itu dulu adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi-materi fisika berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.